Saya buka dulu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan, silahkan dipersiapkan bukunya dan dirapikan meja dan kursinya jika masih ada yang perlu dipersiapkan. Sebelum kita mulai belajar, agar diberi kelancaran dan kemudahan ya, dan semoga ilmunya juga bisa bermanfaat untuk kalian semua, boleh dipimpin doa oleh Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja karena masih masa pandemi. Jadi harus tetap jaga kesehatan gitu. Anggraini Rosmalia? Anissa? Hadir ya Anissa ya? Ada yang tahu nggak Anissa kenapa? Nggak diizinin ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kondisi di lingkungannya lagi kurang baik juga ya. Jadi mungkin orang tuanya tidak mengizinkan. Muhammad Lutfi Ramadan, Muhammad Ridho Ramdhani, Rahmah Nul Erda, Rais Hanifah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang instalasi jaringan LAN ya, client server. Oke. Sebelum kita beranjak ke sana, minggu lalu kita telah mempelajari instalasi jaringan LAN yaitu peer-to-peer. Di sini ada yang mau sedikit meresum atau memberikan rangkumannya yang pertemuan minggu lalu? Boleh silakan angkat tangan. Oke, boleh silakan Dani. Nah, ada yang mau menyampaikan, boleh merangkum dari pertemuan yang minggu lalunya lagi tentang desain jaringan LAN? Ada? Boleh angkat tangan? Oh, silakan Anggi. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini apa sih gitu? Setelah dari sini itu kalian nanti akan dapat apa? Minimal kalian akan mengetahui bagaimana memerinci alat dan bahan dari instalasi jaringan LAN dengan benar. Jadi nanti alat dan bahannya itu akan kalian pelajari gitu ya. Kemudian memerinci spesifikasi jaringan LAN client server ya. Jadi client server itu kan berbeda nih dengan peer to peer. Nanti kalian juga kan minggu lalu juga kalian udah tahu nih perbedaan antara client server dan peer to peer ya. Jadi nanti kalian silahkan mempelajarinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan segala macam, nanti boleh langsung ditanyakan ke saya gitu ya. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan dapat melakukan proses instalasi jaringan client server dengan baik ya. Jadi kalian juga nanti diharapkan bisa mempraktekannya sendiri, nggak cuma di sekolahan tapi di rumah ataupun di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Atau mungkin bisa jadi profesi kalian kan juga bisa gitu. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep jaringan LAN client server dan prosedur instalasi jaringan client server ya. Kemudian nanti saya akan melakukan 3 kali penilaian gitu ya. Ada 3 instrumen penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap itu adalah saya akan melakukan pengamatan atau observasi selama kegiatan berlangsung. Dari awal mulai kegiatan sampai akhir kegiatan saya akan amati bagaimana sikap kalian, misalnya perilakunya bagaimana. Oh, ini anak aktif misalnya. Oh, ini sopan. Oh, ini bisa menghargai misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti akan ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu dalam bentuk uraian. Untuk hari ini tidak ada kayak kemarin kan kita ada ya seru ya minggu lalu ya. Minggu lalu kan lumayan seru tuh. Kita pakainya kuisis, tapi karena minggu ini kita materinya udah berbeda, otomatis juga teknik penilaiannya harus berbeda. Jadi nanti evaluasi yang dilakukan untuk ke kalian itu akan berbeda juga. Kita akan mengisi isai gitu. Kemudian untuk penilaian keterampilan adalah saya akan menilai dari unjuk kerja keterampilan menyelesaikan LKPD dan produk yang kalian buat. Nah, produk yang kalian buat itu apa? Nanti akan saya sampaikan di di kemudian.
Jangan pernah malas untuk belajar gitu ya. Jangan pernah malas belajar. Walaupun sedang masa pandemi, seharusnya kalian bisa belajarnya lebih gitu. Karena kalian punya kebebasan waktu untuk belajar, sehingga kalian harus bisa belajarnya lebih semangat lagi gitu ya. Jadi jangan jadikan alasan pandemi ini adalah kalian untuk bermalas-malasan ya. Jangan jadikan alasan pandemi untuk mager alias malas gerak. Saya akan kasih waktu ke kalian. Silahkan kalian buka ke Classroom lagi. Classroom-nya dibuka lagi. Nah, di Classroom itu ada bahan belajar. Saya akan memberikan waktu kepada kalian selama 5 menit untuk membaca bahan belajar tersebut. Ya, untuk itu silahkan boleh 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya akan membacakan sebuah masalah dan masalah ini harus kalian pecahkan. Ya, saya akan membacakan sebuah masalah dan masalah ini harus kalian pecahkan secara berkelompok. Oke, nanti pembagian kelompok dan segala macam setelah saya sampaikan dulu masalah yang timbul ini sebenarnya bagaimana. Oke, Harry Potter adalah siswa SMK masa depan. Harry sedang melakukan PKL di sebuah perusahaan kecil pada bagian IT. Oleh Pak Novan, selaku pembimbingnya, Harry diminta untuk membuat sebuah desain jaringan dengan fungsi utama adalah seluruh karyawan dapat berbagi file dan dapat mencetak dokumen atau print secara bersamaan. Dikarenakan hanya ada satu printer. Ya, ini perusahaannya masih kecil, jadi printernya belum bisa beli banyak. Oke. Lakukan proses instalasi jaringan yang bisa digunakan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh Harry Potter. Tentukan alat dan bahan yang akan digunakan, proses instalasi jaringan, ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan uji coba juga proses instalasi jaringannya, sehingga nanti masalah ini bisa mendapatkan solusi. Untuk pembagian kelompok, saya akan membagi ke dalam 2 kelompok karena di sini kebetulan ada 4 laki-laki dan 4 perempuan, sehingga saya akan membagi menjadi 2. Ya, saya akan tunjuk lagi ya. Minggu lalu ketuanya siapa? Dani sama Rais ya. Nah, sekarang juga sama nih. Minggu ini saya juga mau menunjuk ketuanya Dani dengan Rais. Oke? Silakan Dani pilih 3 temannya, nanti berarti sisanya masuk ke kelompok Rais. Oh, kalau enggak gini deh, Dani milih 2 teman dulu, baru nanti Rais milih ya. Oke, nanti sisanya saya tanya ke kalian mau ikut kelompok siapa. Boleh Dani pilih 2 temannya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Wildan sama Reva. Oke, Rais, Lutfi sama Anggi. Kalian nanti akan mengerjakan tugas menggunakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang sudah saya sediakan di Classroom. Oke, kalau udah, saya minta untuk perwakilan masing-masing, ya, ketua kelompoknya untuk ke depan. Boleh silakan ke sini. Sekarang saya pengen bikin kesepakatan di antara 2 kelompok. Ini udah ada perwakilan ketuanya masing-masing. Silahkan dari studi kasus yang sudah ada, tadi kan kalian udah diskusi ini, ya kan? Masa mau cari solusinya bagaimana gitu kan? Siapa mau bertugas, pembagian tugas juga bagaimana gitu kan? Nah, saya pesan kepada ketua kelompok untuk bisa bertanggung jawab, memastikan bahwasanya semua teman ikut bekerja secara aktif, ya. Dan kalau misalnya ada ide-ide dari temannya juga harus ditampung, ya. Jangan ditolak gitu, ditampung dulu, didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing, ya. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang, boleh silakan. Ini ada alat-alat yang udah disediakan. Boleh tangannya, bisa belajar dulu. Nah. Oke, ini juga saya semprot dulu ya, biar aman. Sok silakan diambil alat-alatnya. Langsung aja dikerjakan. Gimana hasil diskusinya, nggak usah kalau yang harus bikin seperti apa. Berarti bagaimana langkah dan selanjutnya?
Ya, kita uji coba. Oke, kabelnya nih ya, yang satu tidak menyala, yang nyala 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dan 8 tidak menyala. Kemungkinan adalah kamu masih belum sesuai untuk pembuatan kabel jaringannya. Ya, indikatornya tidak ada yang menyala. Saya coba cek dari susunannya. Nah, oke, susunannya. Yang pertama, ini masih belum tuh. Kalau kalian mau lihat, ini kayak naik turun tuh. Ya, naik turun ya, berarti belum sesuai. Saya pengen kalian untuk mempresentasikan, tapi perwakilan saja, salah satu kelompok aja ya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang desain client server. Desain client server merupakan metode digunakan untuk menyambungkan perangkat yang berbeda seperti menghubungkan switch hub, personal PC atau yang lainnya menggunakan kabel SRAI. Langkah kerjanya yang pertama gunakan komputer server, lalu siapkan 3 komputer atau laptop, lalu siapkan switch hub minimal memiliki 4 port, lalu siapkan kabel UTP sebanyak 2 buah. Di sini saya menggunakan kabel SRAI. Lalu yang terakhir hubungkan kabel komputer server dan komputer klien. Nah, contohnya begini tadi, bahwasanya printer maksudnya adalah apa? Agar seluruh karyawan dapat berbagi file dan dapat melakukan mencetak dokumen atau mengeprint gitu ya. Ya, jadi saya pengen tahu nih apakah kalian sebenarnya paham apa enggak sama materi yang udah disampaikan dari tadi ya. Nah, untuk evaluasinya hari ini kebetulan saya tidak membuat sebuah kuisis gitu ya. Tapi kita evaluasinya uraian. Tadi kan kita udah belajar banyak ya, dari mulai membandingkan antara client server dengan peer-to-peer ya. Kemudian kalian juga jadi tahu perangkatnya apa aja gitu ya. Dan kalian juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat kabel jaringan yang digunakan untuk masalah ya. Masalahnya apa nih? Apakah dia client server atau peer-to-peer sehingga. Nah, untuk itu saya ingin perwakilan dari salah satu dari kalian untuk membuat sebuah refleksi dari pembelajaran hari ini. Saya di sini belajar client server dan mengerti menghubungkan perangkat yang berbeda, menghubungkan 2 perangkat yang berbeda, dan saya mulai mengerti tentang kabel SRAI. Saya pengen ingatin sekali lagi untuk beberapa tugas kayak LKPD, presentasi yang belum dimasukkan ke dalam Google Classroom, minta tolong untuk segera diupload di Google Classroom ya. Kemudian untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengkonfigurasi dan menguji dari desain jaringan LAN client server. Doa penutup oleh Wildan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.